Ada yang tahu inti bacaan Injil hari ini? Saya yakin Bapak Ibu sudah membacanya semuanya dan sudah tahu apa intinya hari ini. Salam sejahtera bagi kita semua dimanapun kita berada saat ini. Semoga kita menjadi utusan Tuhan bagi sesama kita di sekitar kita. Amin. Injil kita pada hari ini Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Sekali lagi Injil Markus bab 6 ayat 7 sampai 13. Jadi Injil Markus hari ini mengajak kita untuk selalu mengandalkan Tuhan. Kita harus mengandalkan Tuhan dalam sebuah tugas dan perutusan maupun dalam hidup kita sehari-hari. Kita mengandalkan Tuhan. Apakah tugas perutusan sudah selesai di dunia ini? Setelah 12 murid Yesus maksud saya, diutus oleh Yesus pergi berdua-dua. Apakah sudah selesai tugas perutusan? Silakan kita jawab masing-masing ya. Apakah di desa-desa tidak perlu lagi, di kota-kota tidak perlu lagi, di KBG komunitas apakah masih dibutuhkan? Apakah fasilitator atau katekis masih boleh datang atau memang sudah cukup? Silakan menjawab sendiri ya dengan permenungan kita masing-masing. Itu yang saya tanyakan tadi untuk diri saya sendiri ya. Jadi para murid diutus Yesus untuk pergi berdua-dua itu untuk mewartakan kabar sukacita Allah, dan para murid juga diberi kuasa untuk mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Luar biasa Bapak Ibu. Jadi para murid diberi kuasa ya, diberi kuasa oleh Tuhan Yesus. Luar biasa, mereka bisa mengusir roh jahat dan menyembuhkan orang-orang sakit. Jadi Yesus berpesan sebelum mereka berangkat, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan mereka, kecuali tongkat. Tahu ya Bapak Ibu ya, tongkat ya. Tongkat, ya. Kalau anak sekolah mungkin dia berpikir, wah tongkatnya kakek-kakek, nenek-nenek, opung-opung ya. Atau tongkat permuka. Jadi ini tongkat ya mungkin ya menurut permenungan saya sebagai alat bantu. Ketika udah capek berangkat jalan kaki ya bolehlah dibantu dengan tongkat ya supaya menambah kekuatan tenaga dalam berjalan untuk membantu, alat bantu. Tapi itu menurut saya ya mohon maaf kalau salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi roti, bekal, uang, pakaian ganti pun itu nggak boleh. Uang di dalam ikat pinggang pun nggak boleh. Ya, ada yang tahu maksud uang dalam ikat pinggang? Ikat pinggang zaman dulu itu besar lebar ya, ada dompetnya. Jadi sebenarnya dompet yang dilengket-lengketkan untuk isi sesuatu ya, bekal atau rokok atau uang atau keperluan yang lainnya ya. Gitu Bapak Ibu. Baik, kita lanjut. Lalu yang boleh dibawa oleh para murid itu apa? Yang boleh dibawa oleh para murid itu apa di waktu itu? Jadi menurut permenungan pribadi saya, karena ini adalah renungan untuk diri saya sendiri, yang boleh menurut permenungan pribadi saya adalah iman kepada Yesus yang diutamakan. Mereka harus membawa iman. Yang diutamakan adalah iman kepada Yesus. Itu yang diutamakan. Saya berulang-ulang ya. Terus niat Bapak Ibu. Niat, tekad dan keyakinan yang sungguh-sungguh serta memohon bimbingan Yesus dalam perjalanan. Jadi iman, niat, tekad, dan keyakinan yang sungguh-sungguh serta
mohon bimbingan ya, tidak bisa mengandalkan sendiri, tetap mohon bimbingan Tuhan Yesus selama tugas perutusan atau perjalanan. Mari Bapak Ibu, kita bawa sukacita, kita bawa kabar sukacita maksud saya, kepada sesama dengan melepaskan segala kesibukan pribadi duniawi. Karena menjadi utusan Allah, kita harus mengandalkan Allah. Mari kita jadikan Yesus sebagai andalan kita. Saya ulangi sekali lagi, kita jadikan Yesus sebagai andalan kita. Amin. Mari Bapak Ibu, kita renung, kita berdoa secara spontan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berilah aku rahmat dan kekuatan, agar aku boleh menjadi utusan-Mu dimanapun aku melangkah. Jadikanlah aku menjadi pelayan dan perpanjangan tangan-Mu bagi sesama kami di sekitar kami. Dikau kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.